Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Rahayu dari PLSA 2015. Saya ingin memaparkan materi tentang pengantar inovasi. Dan di pengantar inovasi ini kita akan mempelajari tentang kreativitas, invensi, inovasi, kriteria inovasi, manajemen inovasi, kenapa saya harus mempelajari inovasi, terus hambatan apa aja yang terjadi dalam inovasi. Selanjutnya akan kita bahas. Nah, kreativitas itu diwujudkan dalam bentuk suatu karya kreatif, misalnya karya seni rupa, hipotesa ilmiah, terus yang baik dan berguna. Inovasi dimulai dengan mengeluarkan ide-ide kreatif, baik itu kreativitas individu, kelompok, tim, adalah titik awal untuk sebuah inovasi. Setelah melakukan dua opsi di atas, ya setelah inovasi, kreativitas, nah barulah kita menghasilkan sebuah produk. Produk itu kemudian dikembangkan untuk menjadi produk yang lebih baik. Nah, sini ada konsep inovasi dan kriterianya. Apa sih inovasi itu? Nah, inovasi itu satu untuk memproduksi sesuatu yang baru dan baik. Itu bisa jadi jasa, produk yang sedang dikembangkan. Kemudian sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka untuk tumbuh dan berhasilnya suatu perusahaan. Yang ketiga, pengantar dari proses baru. Kemudian yang keempat, menciptakan suatu nilai baru bagi pengguna dan cara melakukan sesuatu yang terbaru. Kemudian ada tanpa inovasi perusahaan itu akan runtuh. Inovasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya innovate, yang berarti memperbarui. Jadi inovasi adalah proses pembaruan sesuatu yang sudah ada, membuat perubahan yang pada suatu hal yang sudah ada, terutama dengan cara memperkenalkan metode-metode baru, sesuatu yang berbeda dan berdampak positif. Kriteria inovasi itu ada 4. Yang pertama, tidak ada tidaknya dampak positif atau kebermanfaatannya. Yang kedua, mampu tidaknya memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, harus berkesinambungan dan tidak ketergantungan dengan si inovatornya. Yang keempat, memiliki kompatibilitas dengan sistem di luar dirinya itu sendiri. Mengapa sih kita harus berinovasi? Nah, karena kalau melakukan inovasi, kita akan mengalami perubahan yang baik dan bisa mencapai target yang sudah kita rencanakan di awal perencanaan. Bagaimana sih berinovasi itu? Nah, apa sih berkebun inovasi itu? Nah, maksud itu ada menyiram, menyiangi, memupuk, menyiapkan lahan. Nah, maksud menyiram itu sama aja kayak mendapatkan dukungan. Kalau menyiangi kayak memulai, memupuk itu membuat laporan, terus yang menyiapkan lahan itu membuat pelatihannya. Nah, di sini ada 7 sumber inovasi menurut Drucker. Yang pertama itu tidak terduga, yang kedua incongruities, yang ketiga membutuhkan proses, yang keempat perubahan struktur di industri dan pasar, kelima perubahan persepsi, keenam demografi, ketujuh pengalaman baru.
8 langkah transformasi. Yang pertama, menetapkan kepentingan. Nah, yang kedua itu menciptakan koalisi yang membimbing. Yang ketiga, membuat visi. Yang keempat, membahas visi. Yang kelima, melakukan tindakan sesuai visi yang sudah kita tulis. Keenam, perencanaan dalam jangka pendek. Ketujuh, melakukan perbaikan dan memproduksi lebih banyak. Kedelapan, pendekatan baru. Manajemen inovasi. Di sini manajemen inovasi itu ada 5, ada inisiasi, inkubasi, diseminasi, adopsi, dan aktualisasi. Nah, di sini ada siklusnya. Siklus inovasi itu pertama yang tadi inisiasi itu maksudnya analisis dan identifikasi kebutuhan. Yang kedua, inkubasi itu maksudnya pemotongan inisiatif inovasi. Kemudian ada pendampingan atau pelatihan. Yang ketiga itu ada diseminasi, maksudnya penuangan praktik-praktik dari inovasi tersebut. Kemudian innovation dialogue. Kemudian ada adopsi. Adopsi itu untuk pemilihan area inovasi, penetapan kerangka kerja. Yang kelima, ada aktualisasi, itu maksudnya melaksanakan dari inovasi yang sudah kita idekan sebelumnya. Inkubasi inovasi itu apa ya? Inkubasi merupakan waktu atau masa yang dibutuhkan untuk melaksanakan observasi dan intervensi tertentu sampai muncul perubahan dari awal menjadi kondisi baru. Nah, di sini ada 6 program yang dapat kita lakukan selama masa inkubasi tersebut. Yang pertama, mengembangkan kapasitas pelaku usaha atau inovator sendiri. Yang kedua, mematangkan rencana dan fokus usahanya yang akan kita kerjakan ke depannya gimana. Yang ketiga, melengkapi sarana dan metode bekerja. Kemudian keempat, mengembangkan teknologinya, itu pun jika diperlukan. Yang kelima, menutup defisiensi dana. Keenam, mengurangi defisit kompetensi pegawai melalui training dan sebagainya. Nah, di sini ada analogi, replika, dan efisiensi aplikasi. Nah, itu maksudnya ada fotokopi, ada cangkok tanaman, ada pensis itu menyangkut kayak KFC, Alfamart, dan sebagainya. Kemudian, memperbanyak praktik inovasi secara cepat dengan kondisi dan mutu yang relatif sama dengan sumber aslinya. Dengan replikasi, tidak perlu memulai sesuatu dari nol, atau melakukan riset dan eksperimen yang panjang, mengeluarkan biaya yang banyak pula. Kemudian ada replikasi akan menghemat waktu, tenaga, biaya, dan menekankan kemungkinan kegagalan. Bagaimana sih melakukan replikasi itu? Nah, di sini ada benchmarking dan studi banding. Kemudian ada pelatihan teknis dan simulasi dimonitor dan dikembangkan juga. Kemudian ada mempelajari dan mengumpulkan data. Mengapa inovasi tertentu berhasil diterapkan? Melakukan monitoring dan menjamin tercapainya target yang sudah direncanakan awalnya. Di sini ada kategori-kategori untuk berinovasi. Kategorinya ada 4. Yang pertama, lebih banyak melakukan hal yang telah Anda lakukan dengan baik. Yang kedua, lebih lengkap dengan menggunakan yang sudah ada seperti produk dan meraih hasil yang baik. 3. Saling melengkapi, menawarkan sesuatu yang baru dan mengubah struktur. Yang keempat, mengubah fundamental bisnis, menciptakan sebuah industri juga yang baru. Inovasi sama dengan kebaikan. Yang pertama
pertama itu ada tanpa perbaikan tanpa inovasi. Yang kedua, ada perbaikan tapi tanpa inovasi. Yang ketiga, inovasi tanpa perbaikan. 4, inovasi dengan perbaikan. Nah, di sini ada susunan anak tangga dan hambatan inovasinya. Yang pertama awareness, yang kedua interest, yang ketiga knowledge, yang keempat attitude, yang kelima legitimation, yang keenam practice. Nah, maksud dari yang tadi itu yang pertama tuh kesadaran dari masalah. Orang harus berasumsi bahwa ada masalah. Yang kedua, setelah menyadari itu ada masalah, mereka harus menunjukkan minat tertentu. 3, pengetahuan. Dalam rangka untuk memutuskan sebuah perubahan dan mengadopsi inovasi yang perlu mengetahui tentang itu. Yang keempat, sikap adalah faktor lain menentukan orientasi seseorang dalam menerima dan mengadopsi sebuah inovasi. Kelima, legitimasi adalah inovasi sesuai dengan norma hukum dan sistemnya. Keenam, praktik. Sebelum benar mengadopsi dan memasukkannya ke dalam aksi inovasi, kita perlu mencobanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada hambatan inovasi. Hambatannya itu ada misalnya keberatan jika gagal seorang programmer atau organisasi. Yang kedua, kebudayaan menghindari risiko, ketergantungan tinggi, teknologi tersedia tetapi perbedaan budaya, lemahnya keterampilan, jangka pendek anggaran dan perencanaan, dan kemudian ada tekanan dan administrasi menjadi beban. Nah, dari kesimpulan tersebut, saya mengutip quote dari Daniel Krauwes, seorang CEO founder Foursquare. Jangan biarkan orang-orang mengatakan jika ide kamu bodoh. Jika engkau sangat bersemangat tentang sesuatu, temukan cara untuk membangunnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.